Pernyataan Mas Dwi mengatakan pentungan motor baju coklat yang dipakai saudara-saudara kepolisian itu bukan uangnya Mas Dwi, bukan uangnya Kapolda, tetapi itu uangnya Mas Aryo, uangnya negara, uangnya rakyat untuk diberikan kepada mereka. Yang ingin disampaikan Dan tidak pantas kejahatan apapun, apalagi kalau kejahatan udah tahu, kemudian ditendang dengan motor, kemudian seperti pengakuan Mas Arianto digebuki di kantor polisian. Kejahatan apapun Mas Aryo, kejahatan apapun Mas Anies, tidak ada undang-undang untuk mereka melakukan kekerasan. begini. Dan oleh karena itu sebentar. Ya. Tahu tadi ngomong ke dia? Bukan. Ya, sebentar. Tahu tadi kalau ngomong. Jangan juga. Tahu tadi sebentar. Kau ngomong tadi loh. Aku dia. Artinya apa? Kau ngomong. Lihat ada Mas tawuran Aryo, di tolong sini. buktikan tuh. Tawuran ini harus dicegah. Jangan sampai terjadi korban jiwa di antara kita. Ada lihat ini. Oleh kasihan dia. Lihat Saya. ini. Kelewatan dulu. Ya. Mas Aryo. Lihat ini. Jangan satu lihat dan Mas diam Aryo. saja. Lihat upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan tawuran Fitra, ini. ganti ya. Mereka mencegah. Bang Gitu loh, Fitra, lanjut. ganti ya. Bang Fitra, kan percuma nggak? Jangan juga seperti itu. Artinya kita janganlah Bang Fitra, merendahkan silakan, Mas. sekolah kepolisian Polda Sumatera Kau Barat. ngomong saya diam. Ya. Paham, Makanya tapi saya instruksi. sekarang ngomong. Ya, kita di sini kita instruksi. Oke. Wajib saya Dengan instruksi. saya selesaikan. Gitu Dengan loh. saya selesaikan. Bentar. Kalau memang ada Mas Aryo, yang saya Sebentar. instruksi, buat apa Bang saya berdiri Fitra, di sini? sebentar. Mas Bang Aryo, Fitra. loh. Bang Fitra sebentar. Tadi dikatakan inilah, saya apresiasi Kapolda, terus terang aja. Jarang Kapolda Mas Dwi. Oke. Kemudian, cuman problemnya Mas Dwi, ketika Anda mengatakan dalam perkembangan penyidikan, Anda pertama mengatakan itu melompat dia mati, kemudian Anda tergun. Ini sangat serius dalam konteks penyidikan. Pak, nanti Pak Dwi Ini akan menjawab. problemnya. Usai pariwara tetap bersama kami di Inilah menurut saya yang pengkhianat. Ya. Ini saya Kau diam bicara. dulu. Dia Saya tunjukkan pakai ya, bahwa dari awal partai ini memang mau melemahkan, itu adalah fakta. Bayangkan penyidik ini dilindungi undang-undang, bukannya dia dibantu untuk melakukan tindakan-tindakan penyelidikan sebagai penegak hukum, bahkan mereka ini bukan sekedar disandera sampai dites urin. Ini janji daripada Kapolri Bang Karni, dia akan memperkuat daripada KPK. Pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang mengaku kepolisian ini berani menyandera bahkan mengetes penyidik dari KPK sampai subuh baru mereka dilepaskan? Jangan-jangan Kapolri tanpa tidak tahu ada orang kerja mengatasnamakan polisi kemudian menyandera penegak hukum. Saya ingatkan kepada saudara Kapolri, ini harus diusut tuntas. Hukum jalankan saja. Sekarang ini kan prosesnya kan lagi proses penyidikan. Polisi itu cuma mencari barang bukti, alat dan kalau cukup menyatakan itu tersangka, udah kirimkan ke jaksa. Baik. Pak Arianto, saya harus katakan ini serius. Saya bukan asumsi. Udah serius. Saya Tapi itulah saya pendapat putusan pengadilan, bukan asumsi. Putusan pengadilan. Pak Arianto setuju nggak kalau ada 3 DPO? Saya memastikan dulu. Saya tidak perlu setuju apa tidak itu. Loh, berarti Apa ya itu, berarti dalam hal itu saya kira Pak Arianto ngapain berarti saya tidak setuju sama mengakui ada 3 DPO kalau begitu. Baik, nanti kita akan Berarti dia tidak mengakui 3 DPO. Bayangkan ada orang telah menyelesaikan menjalani hukumannya. Akibatnya sebagai warga negara dia tidak bisa lagi, hak perdatanya sudah mati, tidak bisa bekerja, harus bertarung dia untuk mencari keadilan. Pak Arianto, Pak Yusuf, kenapa saya bilang ini segera dalam darurat? Bayangkan orang yang telah selesai menjalani hukumannya, Enggak, apanya yang harus segera? sakat tatal, dia setelah selesai menjalani hukumannya, apanya yang tetapi sakat? dia sekarang masih bertarung untuk melakukan PK, bahwa apa yang dituduhkan kepada sakat tatal itu tidak benar untuk melakukan PK. Ini serius menurut saya, Mas Arianto. Saudara bisa bantah silakan, tetapi membuktikan orang yang kecil ini no access to justice. Dia tidak punya akses, disiksa dulu, dia dianiaya karena seorang yang meninggal ayahnya seorang kasat narkoba yang kemudian dari awal bukan penyelidikan, baru hasilnya diberikan kepada reskrim. Inilah hasilnya. Makanya kenapa saya bilang, kenapa ini penting segera hentikan dulu soal PG ini, karena ada keselamatan orang seperti ini kemudian terancam kembali.
Pak Saur jangan terlalu teriak-teriak kayak gini, keadilan nggak ditegakkan. Negara kita negara hukum. Apa? Saka sudah terhukum, sudah menjalani hukuman. Kalau dia masih kurang terima, bisa ngajukan PK. Iya, justru itu saya bilang bukan teriak-teriak, saya meneriakkan rasa ketidakadilan. Dengarkan dulu Saya teriak Mas Arianto. Saya Mohon pengacaranya. Bang Saur, kita kasih ada kesempatan Pak Arianto. ketidakadilan. jangan hanya keras itu bisa potongan omongan saya. Loh, makanya saya bilang. Bang Saur, Silakan, Anda tidak boleh melarang suara kencang saya. Silakan Bang Saur, kita dengarkan Pak Jangan Arianto. saya Sekarang rantang ngomong keras. Ya, oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Saur Siagian. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Dan memang sebenarnya ketika kita melihat Kapolri sering sekali ataupun kerap kali diintervensi oleh para penguasa-penguasa tertentu, dan ini bukan hal yang tepat untuk dijadikan sebuah contoh. Yang tegakkan keadilan hukum rakyat, inginkan keadilan hukum yang ada polisi. Penegak hukum bukan hanya omong-omong rakyat, sedang menunggu keadilan hukum yang ada. Nah, ternyata pada kesempatan kali ini makin diminta mundur, Sigit makin ngeyel dan bertahan. Selama dia dipakai dua Joko dan Wowo, dia nggak mungkin mau melepas jabatan yang sangat basah itu, teman-teman. Kenapa? Karena tentunya itu suatu hal yang luar biasa. Di dunia boleh para penguasa menang, tapi ingat di akhirat nanti kalian bisa terlibat ikut semua orang yang tidak bersalah. Ingatlah, Allah pasti akan membalas kalian dengan hukuman yang seberat-beratnya. Bubarkan aja Kapolri. Di badan Polri penuh perampok rakyat, TNI mana suaramu untuk rakyat dan bangsamu. Mantap Bang Sagian. Kenapa orang seperti Sigit masih dipertahankan? Ada apa di kepolisian, Pak? Prabowo cepat ganti Sigit yang cuman bisa ngomong gak bisa kerja. Ya, masyarakat mau ya dapat kerja lah, bisa menyampaikan sebuah hal yang keras dan juga mampu memberikan sebuah contoh begitu, tidak hanya sebuah omong-omong doang begitu. Pantas saja kerja kepolisian begitu buruk, sekali orang dipercaya sebagai penasihat kepolisian pun kayak gini cara berpikirnya. Sungguh tidak pantas sebagai diangkat jadi penasehat kepolisian. Sudah sangat kelihatan banget membela anggota-anggota kepolisian, walaupun hampir 80% bahwa mendukung Rudiana harus diproses hukum dan dipecat dari jabatan yang disandang. Rudiana sudah sangat jelas menangkap 8 terpidana yang bukan ranah kerjanya, dan juga menyiksa dan memaksa 8 terpidana mengakui yang bukan terpidana lakukan. Rudiana ini sudah sangat kelihatan ada yang ditutupi di balik perbuatan yang dilakukan terhadap 8 pidana. Bukan Rudiana saja yang menutupi, atasannya ikut melindungi kejahatan Rudiana. Apakah ini harus dibiarkan apa rakyat terhadap apa yang disuarakan oleh Saur Siagian ini? Tentunya masyarakat harus mendukung hal itu. Aparat coklat, semua yang tidak ada yang benar rakyat ingin ditekan, gantilah cepat-cepat coklat sama TNI, baru rakyat tidak ada hawa-hawa takut-takut terhadap mereka. Jadi ketika kita mendengarkan nama polisi, institusi tersebut, kita sudah gemetar duluan, kita sudah takut. Kenapa terjadi hal sedemikian? Dikarenakan ya memang mereka hanya fokus kepada apa yang membuat untung terhadap mereka. Lah Arianto, rakyat sudah muak nggak percaya polisi. Anda ngomong-ngomong nggak berlaku bagi pejabat, berlakunya hanya untuk rakyat kecil. Ya, itu yang terjadi. Kunang-kunang dina bilik, hulu lanang dina bilik, mantap bapakku yang botak wakil saya. Keren kali, kelas ya. Ganti Kapolri, cara pengganti Kapolri yang bisa berbuat adil. Ya, itu harapan-harapan masyarakat. Benar itu ditumbuhi Polri, ada bangkai busuk di tubuh kepolisian RI, harus dibersihkan dan dialihkan ke TNI. Lebih baik bertahan dalam kelicikan daripada kehilangan jabatan. Ya, itulah yang terjadi. Harusnya mereka dapat menjunjung jiwa
patriotisme dan jiwa nasionalis dan mengayomi masyarakat, itu yang mereka lakukan harusnya. Teman-teman, sahabat-sahabat Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar itu. Terima kasih teman-teman, NKRI harga mati.